warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, gimana kabarnya di masa pandemi ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan tetap jalani protokol. Oke? Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya mahasiswa TPG semester 5 di Universitas Juanda. Video ini saya buat ditujukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah teknologi fermentasi. Nah, video saya ini membahas tentang strain improvement bakteri asam laktat, yogurt, keju, mentega. Siapa sih yang gak kenal sama produk turunan dari susu ini? Pasti kalian familiar semua kan ya sama produk-produk ini. Yogurt bisa kita temuin di supermarket, banyak merek-mereknya juga. Biasa dikonsumsi, biasanya buat orang yang diet. Kalau mentega itu biasanya dipakai buat masak atau buat bikin kue. Nah, kalau keju biasanya dipakai buat bahan sampingan, misalkan kayak buat topping jajanan-jajanan sekarang kan banyak tuh yang pakai keju. Nah, kok bisa susu jadi produk kayak yogurt atau jadi keju atau jadi mentega? Itu caranya gimana? Nah, itu tuh dilakuin pakai proses fermentasi. Nah, apa itu fermentasi? Fermentasi itu merupakan proses menghasilkan produk dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang biasa digunakan untuk memfermentasi susu menjadi yogurt, keju, atau mentega itu adalah dari golongan bakteri asam laktat. Biasa digunakan yang paling sering itu dari Streptococcus atau Lactobacillus. Bakteri asam laktat ini sangat bermanfaat di industri pangan. Sifatnya yang dapat melindungi produk dari cemaran bakteri patogen. Bagaimana? Karena bakteri asam laktat ini dapat menciptakan suasana yang asam, sehingga bakteri patogen tidak dapat tumbuh. Bakteri ini juga dapat meningkatkan nutrisi, serta berdampak positif terhadap kesehatan manusia. Isolat alami menghasilkan produk dengan konsentrasi yang sangat rendah, sedangkan kebutuhan pemenuhan konsumen untuk produksi hasil fermentasi bal ini semakin meningkat. Maka dari itu, dilakukanlah dengan cara strain improvement. Apa itu strain improvement? Strain improvement adalah kegiatan memodifikasi genetik secara berkelanjutan untuk meningkatkan potensi hasil produk. Dengan mengoptimalkan media kultur serta mengoptimalkan keadaan pertumbuhannya, maka kita akan meningkatkan potensi pertumbuhan mikroba ke dalam tingkatan yang paling maksimal. Strain improvement itu proses memodifikasi atau mengubah materi genetik yaitu DNA dan RNA dari strain. Perubahan gen akan menyebabkan perubahan metabolisme. Lalu, perubahan metabolisme akan menyebabkan perubahan fenotip yang akan menghasilkan ragam baru. Strain improvement ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama ada dengan memilih varian natural. Cara ini dapat meningkatkan hasil namun tidak mungkin untuk mengendalikannya, sehingga membutuhkan teknik. Salah satu contohnya ada dengan menggunakan treatment ultraviolet yang dapat meningkatkan laju mutasi. Cara yang kedua ada dengan memilih mutan yang diinduksi. Nah, di cara ini itu difokuskan kepada metabolit primernya. Metabolit primer merupakan sistem umpan balik yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, sistem umpan balik ini ada 2. Yang pertama ada umpan balik inhibisi, di mana produk menghambat aktivitas enzim yang mengkatalis suatu reaksi. Dan satu lagi ada umpan balik represi, yaitu di mana produk mencegah sintesis enzim yang mengkatalis suatu reaksi. Cara yang ketiga ada dengan menggunakan sistem rekombinasi. Sistem ini membantu menghasilkan kombinasi gen yang baru yang sebelumnya ada pada individu lain. Namun, di metode ini terdapat banyak sekali pro kontra tentang perizinan dan keamanannya.
Sehingga banyak juga para ilmuwan-ilmuwan yang mencoba untuk mencari cara untuk meningkatkan kemampuan strain dengan cara yang natural atau tanpa rekombinasi DNA. Seperti pada sebuah paper yang saya baca yang disusun oleh Endang Sri Rahayu dan kawan-kawannya tentang strain improvement bakteri asam laktat tanpa menggunakan rekombinasi DNA atau tanpa melakukan rekombinasi DNA. Di sini ada contoh pada pembuatan cottage cheese atau keju yang menggunakan Streptococcus thermophilus sebagai kultur starternya. Namun di sini disebutkan kalau si Streptococcus thermophilus itu mempunyai sifat urease yang akan menghambat proses whey removal. Tentu saja hal ini sangat merugikan pada proses pembuatan cottage cheese ini karena akan menyebabkan loss pada bagian curd kejunya. Tapi ternyata hal ini dapat diatasi dengan menggunakan metode random mutagenesis untuk menghasilkan si Streptococcus thermophilusnya ini tidak memiliki aktivitas urease. Jadi dapat diambil makna bahwa strain improvement ini sangat berguna ya. Selain untuk meningkatkan angka produksi produknya, juga dapat meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Jadi si strain improvement ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan sifat yang kita tidak mau dari hasil produk si mikrobanya, fermentasi dari mikrobanya itu. Ya mungkin segitu saja info sekilas dari saya tentang strain improvement. Semoga informasi ini berguna bagi saya dan kawan-kawan yang menonton ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.